Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Belum, Bu. Ya udah, nanti kita makan bareng-bareng kalau belum ya. Bim juga lapar soalnya. Tapi kenyang ketika bertemu dengan kalian. Dan kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mbak Ika, silakan di. Ya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai ya. Semoga dengan doa tadi pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bu Yum absen dulu ya. Fajar Karisma. Hadir. Sehat Fajar? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Heni Ika. Hadir, Bu. Sehat Heni Ika? Alhamdulillah sehat. Sudah sembuh ya sakitnya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ika Gemi. Hadir, Bu. Sehat juga ya Ika ya? Alhamdulillah. Mersa Arya. Hadir, Bu. Waras Merisa. Waras selalu, Bu. Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah ya. Sama Bim juga waras kok, Mer. Muibah. Muibah. Kamar mandi, Bu. Kamar mandi, oke. Nurhani. Hadir, Bu. Siap. Sehat ya Nur? Sehat, Bu. Hani, Bu, jangan Nur, Bu. Oh ya, Nur kan cahaya nih. Ribut Ahmad Widodo. Ada apa Bu, panggil-panggil saya? Loh. Enggak, kok ganteng gitu loh. Dari lahir. Alhamdulillah, sehat ya? Lanang lo, Bu, lanang. Itu nakal itu Bu. Iya, jelas ini. Ribut itu suka buat keributan ya sesuai dengan namanya. Enggak. Ya, Tapi pinter, Bu. ya, dia tetap menjadi anak baik Bu di kelas ini. Rubania. Hadir, Bu. Kemarin Bu Yu Bu. lihat, Hari ini maka nggak ada rapat, Bu. enggak ada. Bu, rapat toh, Bu? Iya, Bu. Nah, Kasih tadi, tugasnya, iya. Bu. Wis. Nia, kemarin Bu Yu lihat kamu mojok sama seseorang. Siapa, Bu? Enggak lo, Bu. Sama Fajar, Bu. Anak, Bu. Sama Fajar. Bu, kemarinnya di rumah, Bu. Kerja kelompok Bu, Ya, kerja itu kelompok tugas lah, Bu. Fajar, Bu. Menyelesaikan tugas. Belajar kelompok ya. Ya dong. Ya. Sukron Mahadi. Hadir, subhanallah, suaranya lemah sekali. Kan itu selalu berterima Wahida. kasih, Bu. Hadir, Bu. Kita. Yonita belum hadir ya? Izin, Bu. Izin. Ada di kamar mandi Bu. Di musim alhamdulillah ya sehat semuanya. Karena apa? Di musim peralihan anak-anak harus saling menjaga kesehatan. Yang batuk, yang pilek pakai masker. Ya. Karena kesehatan itu penting. Ben bisa bertemu dengan Bu Yum terus nanti. Baik. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi stratifikasi sosial dan faktor penyebabnya. Stratifikasi sosial itu apa? Tingkatan. Pengelompokan secara bertingkat, Bu. Pengelompokan vertikal. Pengelompokan vertikal. Apa bedanya sama Kalau Karena diferensiasi itu sejajar, Bu. horizontal, Pak. Horizontal.
Berarti ini lawan katanya ya. Kalau diferensiasi itu horizontal, kalau stratifikasi itu vertikal. Benar sekali. Nah, nanti ini kita belajar tentang dasar-dasarnya sama sifat-sifat stratifikasi sosial. Dengan tujuan apa? Diharapkan kalian mampu menjelaskan dasar-dasar stratifikasi sosial dan mampu mengidentifikasi sifat-sifat stratifikasi sosial. Nah, di sini gue menggunakan model kooperatif learning sama pendekatan saintifik dengan kelompok yang kita tentukan kemarin ya, kemudian berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi dengan teman-teman. Tolong itu Yunita. Ya Bu. Jangan bersisik nak. Nah, cocok. Terima kasih ya. Nah, langsung saja ya, Bu Yu mulai materinya tentang stratifikasi. Sosial dalam masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama ada kekayaan. Kekayaan coba Yunita dibaca. Baik Bu. Yang pertama kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Benar sekali. Jadi maksudnya apa ini Yunita? Maksudnya di sini stratifikasi berdasarkan kekayaan itu dilihat dari ukuran kepemilikan harta seseorang. Jadi misalnya kalau dia punya rumah yang besar, dia punya mobil, maka dia diposisikan berada pada lapisan yang paling atas, Bu. Paling atas, benar ya. Ini dilihat ini. Dari gambarnya saja sudah terlihat. Orang yang berada di paling bawah mempunyai kekayaan paling sedikit. Kemudian berada di tengah, dia mempunyai kekayaan yang sedangan. Kemudian yang paling atas, dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Jadi anak-anak, kalau kalian pengen berada di kelas yang paling atas, harus apa? Harus punya uang, Bu. Berkaya, Bu. Harus Banyak harta. Terus punya uang banyak. Nah, kita mencari uang itu gak iso betunduk terus kaya gitu, enggak. Memang kita bisa Bu, betunduk ya apa, Bu? betunduk, oh iya. Tiba-tiba kaya. Nah, kecuali punya Tuyul. betul sekali. Punya tuyul. Pesugihan, Bu. Tapi ngepet, pesugihan. Tapi yo jangan anak-anak mosok kok yo mau kayak instan seperti itu. Usaha dong. Ya. Ibu Yu masuk yang mana, Bu? Dipahami ya? Atas apa tengah, Bu? Apa? Bu, Merisa tanya loh, Bu. Apa? Stratifikasi bawah atas atau tengah, Bu? Bu Yu masuk yang mana, kata Merisa? Oh, saya masuk yang mana? Kalau guru itu yo maklum ya nak ya, guru itu gajinya berapa toh? Apalagi honorer seperti Bu Yu Enggak ya. tahu, Bu. Tahu, Bu. Masuk yang Tengah-tengah, Bu, mungkin. Bu, omongan gitu, doa Yang- Bu. dapat sokongan dari suami itu masuk tengah, tapi kalau bingung sendiri masuknya bawah anak-anak. Seperti itu. Bercanda ya, bercanda. Kemudian ini sudah paham ya untuk kekayaan ya? Sudah, Paham. Bu. Paham, sudah Paham, sangat Bu. Oke. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan coba dibaca Sukron. Itu kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau yang dikuasai. Apa maksudnya Sukron? Tahu enggak? Bingung, Bu. Maksudnya gimana itu, Bu? Bingung. Itu ada orang-orang kecil kemudian ada tangan yang besar. Kira-kira itu ngapain? Nyetir orangnya. Ngatur, Bu. Orang mau mengetek, ngatur Apa? orangnya. Betul, Bu. Betul. Kalau
Kalau jadi orang besar tuh enak anak-anak, orang yang punya kuasa itu enak-enak. Tinggal tunjuk, ini adalah telunjuk ajaib. Bu, tolong, itu tolong, itu tolong. Nah, ini namanya telunjuk ajaib bagi orang yang punya kekuasaan. Bu, Fajar Seperti itu itu. besar tapi di kelas buat kalahan loh, Bu. Iya Bu, besar Iya, tuh itu- gimana maksudnya Bu? Ya Bu, saya dibully Bu. Kasihan, jangan dibully nak. Pembulian itu Ribut biasanya Bu, yang membuli Apa? Fajar. Jangan dibully, dikempesi saja itu Fajar. Sama ya. Sama aja. Mereka Bu. saling bully kok Bu. Nggak apa-apa ya, saling bully nggak apa-apa. Pokoknya jangan berteman ya, berkelahi saja. Maksudnya di sini orang besar itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Kalau di sekolah ini siapa yang berkuasa? Guru Bu, guru. Pas sekolah Bu. Buyum Ratu. Kita takut guru kok Bu. Di atasnya guru itu masih ada lagi. Siapa? Kepala sekolah. Makasih. Ada Orang nggak tahu besar, Buyum berarti Bu ya. ada ceng besar, ada kepala sekolah. Kalau Waka ini adalah bawahannya kepala sekolah. Coba masa Buyum bisa nyuruh kepala sekolah, Bu? Coba tolong loh, kan nggak mungkin. Pasti kepala sekolah yang menyuruh Buyum. Buyum menyuruh kalian. Itu tahap-tahapannya seperti itu. Sudah paham ya? Subhanallah, anak pintar-pintar. Anak siapa ini? Anaknya Bapak Mbok, Pak. Anaknya Buyum. Anaknya Buyum, betul sekali. Yang ketiga adanya faktor keturunan. Coba Mesa baca dan pahami. Merisa, Dalam baca deh. dipendelengi wae. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau bangsawan menempati laran sosial atas. Maksudnya apa, Merisa? Belum paham Bu. Lapisan itu apa maksudnya? Lapisan itu kalau kita Masyarakat- lihat ya, tahu Masyarakat feodal itu apa, Bu? tadi Buyum tanya, sekarang Nia balik tanya ya. Masyarakat feodal itu masyarakat di zaman apa? Kerajaan, Raja-raja Bu, kerajaan. raja-raja. Pun sekarang juga ada. Iya, betul. Ikai Winter. Peringkat 1 kok. Oh, Ika peringkat 1 kemarin. Iya Bu, peringkat 1. Enggak Bu, Saya dari bawah. iya dari bawah Bu. Nah, memang itu pintar kok Ika kok. Buyum tahu, Buyum kenal Ika dari kecil ya. Sebelum lahir juga Buyum kenal. Itu Berarti Ika gambarnya kelas sosialnya di atas ya, Bu? Heeh. Ini Kalau di- pinter-pinteran itu bisa lapisan-lapisan gitu ya Bu. kalau pintar-pintar ya bisa masuk, tapi kalau dalam pengelompokan saja. Tapi kalau pintar seperti ini kan masa ada pelapisannya? Tidak ada kan? Sama semua toh? Nah. Ini contoh lainnya. Kalau ranking Bu? Saya nggak pernah dapat peringkat 1. Makanya belajar. Kamu nggak tahu belajar. Wah, dari jajan terus. Saya peringkat Lah, 13. Nggak apa-apa, asal jangan dibalik ya, 31. Semuanya cuma 2. Nah, Umurnya 13. iya, satunya dari mana itu Wajah? Goib, Bu, goib. Ayo kembali lagi ke pelajaran ya. Jadi keturunan itu apa? dari lahir ya Bu. Dari lahir. Darah daging, Bu, darah daging. Contohnya apa? Contohnya Itu gambar apa itu Bu? Itu anggap rajanya keturunan raja. Buyum cari yang keturunan raja itu tidak ada. Jadi saya punya ini aja. Anggap saja ini raja dan ratu. Ratu melahirkan anaknya menjadi Pangeran. pangeran. Pangeran Bu. Bu, kalau ayah Kalau cewek darah princess. daging keturunan feodal ya, Bu ya. Iya, benar. Tapi Bu, saya ada RA-nya gitu tapi nggak ini Bu, nggak di kerajaan. Delok-delok sih, RA itu RA kepanjangannya apa? Raden Aju katanya, Raden Aju. Tak kira
ora apik ngono. Bu, ayahku enek rajane tapi yo enggak neng kerajaan loh, Bu. Iya, itu masuk lapisan mana, Bu? Kita masuk apa? Dilihat dulu. Tadi kan ada beberapa dasar stratifikasi, ada kekayaannya, ada kekuasaannya, ada keturunan. Yang pasti keturunan ini tidak bisa diganggu gugat. Ya. Kalau dari keluarga biasa, masyarakat biasa ya nggak bisa toh ya. Mau menjadi kaum bangsawan, coba itu ditusuk dulu itu darahnya biru apa darah merah apa darah kotor. Paham ya? Paham, Bu. Keturunan paham ya? Lanjut lagi. Selanjutnya, nah, pendidikan dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah atau buta huruf. Paham maksudnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Belum gini. Kalau belum jelaskan ya, pandangan orang yang berpendidikan tinggi sama rendah kira-kira dipandang masyarakat itu beda atau sama? Beda, Bu. Beda, Bu. Yes, beda ya. Contoh saja, yo mohon maaf ini bukan kok merendahkan suatu pekerjaan, tapi ini adalah pembelajaran. Guru sama pabrik memang ya, tapi untuk diakui di dalam masyarakat itu lebih diakui guru itu kalau di tempat buyum seperti itu. Jadi enaknya jadi guru itu kalau kita ke pom bensin, ke rumah makan, ketemu teman, ketemu siswa itu malam Bu disalimi. Tapi kalau orang pabrik nggak mungkin kan kemudian halo Bu pabrik disalimi, enggak toh, beda. Nah itu dari segi penghargaan di dalam masyarakat. Orang desa itu kalau di tempat kalian gimana coba? Yang dari Kalimantan, Muibah. Muibah sakit, Bu. Katanya sariawan susah buat ngomong, Bu. Ya Allah, kasihan sekali nak. Minum itu ya vitamin C ya. Ya udah. Sekarang Merisa coba, kalau di Kalimantan itu ya apa Merisa? Bagaimana? Merisa tidur? Ketiduran ya. Tadi Iya. malam begadang. Kadang Saya aja, Bu. Ya, Nia coba di Blitar. Bagaimana pandangan orang mengenai orang yang berpendidikan sama yang orang yang pendidikannya rendah? Kalau di tempat saya itu ini, Bu, biasanya orang yang pakai seragam itu lebih dihormati. Betul. Kemudian kalau yang tidak terus bagaimana? Orang pabrik juga pakai seragam loh. Ya, tapi kan beda, Bu. Orang pabrik sama yang katakanlah di dinas atau jadi guru gitu. Itu, Bu. Iya. Ya, seperti itu. Hidup di dalam masyarakat ya seperti itu. Ada penilaian baik atau buruk. Padahal kalau dilihat dari segi kemapanan, kalau di tempatnya buyum itu, saya melihat itu mereka tambah gajinya lebih besar-besar daripada buyum. Tapi untuk penghormatannya lebih ke guru daripada orang-orang yang bekerja di pabrik. Itulah masyarakat. Selanjutnya ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, dilihat dari sifatnya itu ada berapa coba? Bu, slide-nya belum dipindah. Sudah saya pindah di sini. Ada 3, Bu. Belum, Bu. Ya. Ada stratifikasi Tertutup, terbuka, campuran, Bu. benar sekali. Ini anak-anak harus bisa memahami gambarnya seperti ini, ya. Itu Jelaskan, Bu, gambarnya, Bu. Ya, ini belum jelaskan ya. Anak panahnya itu menuju ke satu arah. Atas tok, bawah tok, atas tok, bawah tok. Artinya apa? Ketika mereka hanya bisa berubah di lapisan yang sama.
Betul sekali. Tidak bisa berubah di lapisan yang paling bawah, bergeser ya nggak bisa. Kalau atas ya atas, bawah yang bawah. Tapi ada ini yang bisa merusak semuanya, ini apa? Melalui apa? Nikah, Bu, nikah. Nikah Bu, pernikahan. Pernikahan dalam kasar. Menikah. Kalau contohnya adalah Pangeran Harry. Tahu Pangeran Harry? Tahu Bu, pangeran di kerajaan Inggris. Betul sekali, sama Meghan ya. Meghan Markle, Bu. Kayak itu berada sebagai orang biasa. Artis, Bu, artis. Iya, artis tapi kan tidak kalangan bangsawan. Kemudian dia menikah dengan Harry yang notabene adalah bangsawan, sehingga si Meghan ini adalah naik kasta. Benar. Nah, ini cuma bisa dirubah lewat pernikahan saja. Kalau yang dari Jepang itu tahu? Putri Jepang? Ya, Tahu, Bu. yang menikah dengan orang biasa, Bu. Menikah dengan orang biasa, laki-laki biasa, sehingga dia ikut ke kastanya laki-laki. Sekarang Ya, hilang Bu, kebangsawanannya. Pangeran Harry kan akhirnya juga keluar dari kerajaan, toh, Bu. iya, kasihan ya. Tapi kan tetap menjadi bagian karena dia adalah seorang laki-laki. Beda lagi kalau perempuan itu menikah dengan kasta yang paling bawah, dia sudah pindah lagi, Bu. Sudah tidak mau. Tentu coba dibaca dulu ini. Nia, coba dibaca Nia. Dari apa? Dari dong semua. Bapak Kep yang Stratifikasi, bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Karenanya stratifikasi sosial jenis ini bersifat diskriminatif. Contohnya sistem kasta, masyarakat rasialis, dan masyarakat feodal. Sudah dijelaskan tadi ya, sudah paham ini. Kemudian yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Muibah sudah hadir, masih sariawan Muibah? Kurang sudah Bu. Masih bisa ngomong kan tapi? Alhamdulillah Bu, masih bisa. Nah, coba dibaca Muibah. Stratifikasi sosial terbuka bersifat demokratis, kemungkinan mobilitas sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial, baik itu vertikal maupun horizontal. Walaupun kenyataannya, mobilitas harus melalui perjuangan berat. Nah, kemungkinan untuk berpindah strata selalu ada. Contoh, jadi seorang dokter, pengusaha, ataupun guru. Seperti itu. Benar sekali. Cita-cita Muibah jadi apa? Mau jadi guru, Bu. Jadi guru. Kira-kira usahanya Muibah untuk mencapai menjadi guru itu ngapain? Harus dari sekolah dulu, Bu, mengenyam pendidikan. Setelah lulus SMA, insya Allah nanti saya mau melanjutkan ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bu. Sip. Untuk menjadi guru itu tentu ada prosesnya ya. Iya, Bu, harus ada usahanya. Guru harus ada usahanya untuk menuju stratifikasi yang paling atas. Sekarang bawah nggak apa-apa. Tapi nanti perlahan, lahan tengah. Barangkali nanti ketika sudah menjadi guru, beberapa tahun kemudian menjadi kepala sekolah. Naik lagi menjadi pengawas. Naik lagi Muibah menjadi menteri pendidikan. Amin. Kalau nanti Muibah jadi menteri pendidikan, mana ya Muibah ya? Sampai sini paham Muibah? Insya Allah paham, Bu. Selanjutnya ada stratifikasi sosial campuran, merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Misal seorang yang memiliki kasta Brahmana di Bali pindah ke Jakarta. Maksudnya ini bagaimana, Wahidah? Maksudnya kasta dia jadi tidak berharga, tidak dipandang ketika dia sudah pindah ke Jakarta, Bu. Betul, tapi ketika dia kembali ke Bali lagi? Ketika di Bali dia dihormati di kasta Brahmana. Karena ini berhubungan dengan kasta ya. Tahu kasta di Bali ada berapa?
Ada 4, Bu. Apa saja Mbak Ika Gemi? Ya. Ada kasta Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Cocok, peringkat 1 beneran nih Ki ya. Amin. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Tadi kita belajar tentang dasar-dasar stratifikasi sosial. Ada apa saja? Coba Wahidah. Slide-nya belum muncul, Bu. Yo, memang belum muncul. Ini kan Buyung flashback pelajaran tadi. Ada apa saja dasar-dasarnya? Ingat apa enggak? Karena kekayaan, karena pendidikan, karena Kekuasaan, Bu. kekuasaan, betul. Ada satu lagi, Keturunan. karena keturunan. Betul sekali. Karena kekayaan, maksudnya apa Mbak Ika Gemi? Tentunya di sini masyarakat dibedakan berdasarkan kepemilikan hartanya, Bu. Betul, berdasarkan kepemilikan harta, banyak apa sedikit. Semakin banyak harta seseorang, berarti dia semakin tinggi kastanya atau kelas sosialnya. Kelas sosialnya. Yang kedua, ada keturunan. Bagaimana Fajar untuk keturunan? Kalau keturunan tuh dari kerajaan, Bu. Biasanya mereka lahir terus dapat gelar kayak gelar kebangsawanan gitu. Enak banget ya keturunan ya. Dia langsung bentuk nggak tahu susahnya hidup itu orang keturunan itu. Kemudian yang ketiga ada pendidikan, Muhibah. Pendidikan itu bagaimana? Pendidikan itu, Bu, kita melalui usaha terlebih dahulu dengan cara menuntut ilmu. Untuk mengayam suatu pendidikan, biasanya kan misal cita-cita kita tadi ingin jadi seorang guru, maka kita melalui usaha, melalui sekolah terlebih dahulu, kemudian melanjutkan kuliah, seperti itu. Iya, benar sekali. Kemudian yang terakhir ada apa? Kekuasaan. Ribut, mana Ribut? Kekuasaan tolong dijawab. Ibu tidur, Bu, di belakang. Ya Allah, masih pagi Ribut. Begadang itu tadi malam. Iya kan biasa ribut. Iya. Nika di mana ya? Halo ya Bu. Untuk kekuasaan itu maksudnya bagaimana? Kekuasaan itu stratifikasi sosial berdasarkan siapa dia di dalam orang yang memiliki jabatan, Bu. Benar, berarti dia mempunyai kekuasaan lebih ya atas orang-orang yang berada di bawahnya. Benar sekali. Kemudian baik anak-anak, sekarang silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya ya. Tugas kalian adalah nanti berdiskusi. Ini kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 ada Fajar Karisma, Heni Ika, sama Ika Gemi. Yang kedua ada Merisa Arya, Muhibah Nurhani. Yang ketiga ada Ribut Ahmad Widodo, Rubaniatur sama Sukron. Yang keempat ada Aku abang karo ribut atau Bu. Apa itu tandanya jodoh? Ya. Kok saya berdua, Bu? Enggak apa-apa. Sama saja. Nah, ini tugasnya ya. Di samping itu adalah merupakan gambar stratifikasi sosial. Nah, diskusikan bersama kelompok kalian contoh-contoh stratifikasi sosial yang ada di sekitar kita. Ya, kalau nggak ada di sekitar kita ya udah di daerah kalian. Kalau tidak ada lagi, yang lebih luas itu adalah di Indonesia. Kemudian diskusikan dan presentasikan di depan teman-teman sekelas kalian. Paham ya? Ya, Bu. Paham? Waktunya 5 menit. 5 menit ya? 5 menit, Bu. 5 menit, Bu. Kurang. Sakset buat gitu no. Ya udah Siap, Bu. Waktu diskusi saya tambah 10 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Gimana? Ada kesusahan Merisa? Kesulitan?
Belum selesai Bu, Muhibah nggak mau bantuin Bu. Aduh Bu, ini saya mau Merisa ini, kamu ini. Itu Bu, Hanik bantuin Bu. Itu di Kalimantan itu coba ada stratifikasi apa itu? Ini kan saya di Jawa Bu. Saya di Sahabat Ubara Bu. Iya. Kan ini pada ngekos Bu. Nia, udah selesai Nia? Bu, aku nggak ada yang bantuin loh Bu. Sukron sama Ridut nggak titip nama. Ya wes, nanti nilainya Nia yang lebih banyak. Sukron dikasih berapa nih ya kalau dikasih nilai? Ya kan terserah Ibu. Gimana Jen? Pelajaran Ibu sekarang? Pelajaran Ibu? Enggak, katanya sudah menghadiri yang kemarin. Kok nggak tadi? Ya? Kok nggak tadi? Nggak ada Ibu tadi. Tadi dekat ini, iya pagi. Ika Gemi, gimana? Ada kesulitan? Nggak ada Bu, kalau Ika. Ika Gemi itu selalu tidak ada kesulitan Belum mengerjakan Bu. Belum mengerjakan. Belum. Sedang dikerjakan. Ika itu nggak mengerjakan nanti presentasi paling awal Bu. Ya beruntung sekali satu kelompok dengan Ibu Ika Gemi. Iya kan. Nanti yang presentasi iri, bilang Bos. Oh, iri, bilang Bos. Sudah ya? Wahida, sudah selesai Wahida? Kurang satu Bu. Yang campuran. Yang baru yang campuran? Kurang satu. Kurang satu aja. Nggak apa-apa, nanti saling melengkapi. Coba Wahida presentasikan di depan teman-teman kalian. Ini tulis ya Bu. Ini yang paling dekat contohnya ya Bu. Untuk yang stratifikasi sosial tertutup, saya memberikan contoh Ibu, itu ada sepupu saya biasanya nikah dengan keturunan Sayyid Bu. Itu jadi dia nggak boleh nikah sama selain keturunan Sayyidnya juga, jadi dia nggak boleh sama orang umum biar keturunannya tetap terjaga seperti itu katanya. Lalu yang kedua yang stratifikasi sosial terbuka itu saya contohkan saya aja Bu. Saya kan dari SD, SMP, sekarang kan SMA Bu. Nah, jadi saya mengalami tingkatan dari SD, SMP dan SMA. Kalau yang saya pengen jadi guru kayak Ibu. Oh, Bu, sip, pekerjaan yang mulia ya. Ya, Ibu. Yang campuran belum selesai Bu. Yang campuran? Ya Yunita mungkin Bu. Tadi Yunita izin ke belakang. Kapan? Udah datang. Saya bingung juga yang campuran, Bu. Oh ya udah, nanti kita nunggu ya. Ya. Nanti kelompok Wahida, Uyum menulis 2 mengenai satu tertutup adanya pernikahan sepupu Wahida itu dengan seorang keturunan Syahid. Artinya apa? Ketika dia menikah dengan orang lain, takutnya adalah keturunan itu tadi berubah menjadi orang biasa sehingga harus sesama dari golongan Syahid juga, seperti itu. Yang kedua ada terbuka, dicontohkan pada diri Wahida sendiri. Dia SD, SMP, SMA, kemudian dia akan mencapai cita-citanya menjadi seorang guru. Yang kedua, kelompoknya Fajar. Oke, Bu. Coba, kira-kira di Bojonegoro dan sekitarnya itu bagaimana, Jar? Kalau Bojonegoro hampir sama aja Bu. Jadi kalau tadi yang kayak misalnya pendidikan kayak gitu ya, misalnya pekerjaan Bu. Data pekerjaan itu kan ada kualifikasinya, yang lulusannya biasanya SMA, berarti kan itu SMA lebih dihargai gitu Bu, atau lulusan S1 kayak gitu Bu. Jadi tingkat pendidikannya lebih dihargai gitu Bu.
Ini yang untuk stratifikasi terbuka. Terbuka, Bu. Kemudian yang campuran. Yang campuran kalau di Bojonegoro nggak ada, Bu. Karena di sini memang masyarakatnya lebih cenderung stratifikasinya terbuka gitu. Kalau campuran mungkin kayak ini, Bu, di Bali paling ya, Bu ya, yang kasta-kasta itu ya, Bu ya. Mungkin ada pengamen gitu, Bu, dari kasta Sudra gitu terus ke Jakarta terus jadi artis nasional, Bu. Terus akhirnya dari awalnya pengamen ekonominya naik terus tapi kastanya tetap gitu, Bu. Tapi ketika kembali kastanya tetap ya? Iya, Bu. Iya, kastanya tetap. Oke. Baik, dari kelompoknya Nia. Ribut, Bu, yang mau presentasi, Bu, biar nggak tak titip nama. Ribut. Ayo dijawab, Nak. Anak. Oh, masih tidur ternyata, Bu. Tidur, Bu. Kalau gitu Sukron aja, ayo Sukron anak pendiam, baik hati dan tidak sombong. Iya, Bu. Untuk Dijawab, Nak. yang terbuka contohnya Pak Jokowi, Bu, dari yang sebelumnya pengusaha mebel bisa menjadi wali kota, gubernur, dan sekarang presiden kita, Bu. Urut ya itu ya. Iya. Untuk yang tertutup contohnya yang di Yogyakarta, Bu, sepandai apapun kita kan tidak bisa menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang bisa menggantikan hanya anaknya beliau, Bu. Kalau yang campuran saya masih bingung, Bu, gimana contohnya. Campuran itu lebih jelasnya itu sistem yang ada di Bali itu ya, anak-anak ya. Kalau di Jawa itu kan tidak ada sepertinya. Kalaupun ada di Sri Sultan Hamengkubuwono itu kan tidak berlaku itu. Jadi benar tertutup itu ada contohnya di Solo dan di Yogyakarta. Jadi mereka itu ya udah sak glumetan saja. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono dilalah tidak ada, maka digantikan oleh anaknya. Lantas bagaimana ketika keturunannya itu tidak ada? Apakah bisa digantikan dengan orang lain? Halo, Sukron. Gimana, Bu? Gak bisa, Bu, digantikan orang lain, Bu. Harus anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang Sri Sultan Hamengkubuwono ini kan punya selir apa enggak? Tidak, Bu. Cuma satu, Bu, istrinya. Iya, punya cuma satu. Tapi ada anak laki-lakinya? Tidak ada, Bu. Nah, itu bagaimana itu nanti itu? Kalau pernikahan bisa ya, kalau pernikahan ya. Enggak, ini Sri Sultan Hamengkubuwono itu kan tipe orang yang setia. Ya terus gimana, Bu? Ya wes, nanti kita berkunjung ke sana saja ya untuk lebih jelasnya ya. Tetap anaknya yang cewek, Bu, yang jadi katanya ada titah raja, Bu. Iya, ketika dia menikah dengan orang lain otomatis kan harus mencari yang sesama bangsawan toh yang bisa menggantikannya nanti itu. Biasanya seperti itu. Kemudian dari kelompoknya Muibah, Kalimantan Squad. Mana? Iya, Bu. Itu, Bu, saya mau menjelaskan sistem stratifikasi tertutup, Bu, yang ada di Kalimantan Selatan. Contohnya yang keturunan syarifah itu, Bu. Biasanya kan dia harus nikahnya sesama keturunannya juga, Bu, seperti itu. Kalau misalnya dia tidak nikah sama keturunannya, maka dia akan hilang nanti keturunan asalnya seperti itu. Kalau yang terbuka, Bu, di sini banyak sekali terlihat contohnya saja, misal
di sekolah saya yang dulu Bu, sebelum SMA. Itu kan guru saya itu dulu menjadi seorang guru saja. Kemudian sekarang beliau menjadi seorang kepala sekolah Bu. Seperti itu. Iya Bu. Iya. Kalaunya untuk campuran Bu nanti dijelaskan oleh teman saya Merisa atau Nurhani Bu. Oh, Merisa. Saya nambahkan Bu yang terbuka tadi Bu, bapak saya Bu. Dulu tuh anaknya petani, sekarang bapak saya jadi anggota dewan Pak Bu. Cocok. Itu sertifikasi terbuka apa tertutup Bu? Terbuka nih Bu. Terbuka dong guys. Terbuka, sangat terbuka itu. Oh, iya, Dari Bu. petani menjadi anggota dewan. Bapaknya Bu yang petani Bu. Oh, bapaknya. Ada lagi Nurhani? Dari Nurhani? Untuk stratifikasi. Bu, bentar lagi istirahat Bu. Iya, habis ini kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Lanjut, Yang campuran Bu. dari Nurhani. Ya. Nurhani, Kalau campuran itu Bu, kalau di suku Banjar, keturunan kerajaan Banjar seperti Gusti, secara keturunan mereka kan tertutup Bu karena darah bangsawan. Tapi campurannya itu secara ekonominya mungkin Bu, bisa saja dia darah bangsawan tapi mungkin ekonominya di bawah dari yang lain Bu. Oh, begitu ya di daerah Banjar ya? Ya kan campuran Bu. Secara ekonomi dia terbuka, secara kebangsawanan dia tertutup Bu. Jadi campuran. Ya, siap. Sudah paham. Dari hasil pembelajaran kita kali ini sebenarnya apa sih yang kita dapat itu? Jadi kita itu sebenarnya berada dan dikelilingi oleh kelas-kelas sosial dari tingkatan paling bawah sampai dengan paling atas. Secara sadar ataupun tidak sadar sebenarnya ada. Kemudian ada yang pelajaran pada pagi hari ini. Habis itu kita istirahat. Plan apa pada pagi hari ini pembelajarannya? Ini ya. Apa Bu tadi Bu? Pertanyaannya Bu? Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini tentang stratifikasi, dasar-dasar dan sifatnya itu apa nih ya? Stratifikasi itu pengelompokan masyarakat secara vertikal Bu. Dasarnya ada kekuasaan, pendidikan, keturunan. Apa tadi lagi Bu? Kekayaan. Terus stratifikasi itu dibagi menjadi 3. Ada stratifikasi terbuka, tertutup, dan campuran Bu. Campuran. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak Bu, paham. Cukup Bu, istirahat Bu, lapar Bu. Iya, untuk pertemuan selanjutnya Bu Yum akan share materi di grup WA ya, beserta tugas-tugasnya dan kelompoknya. Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyenangkan, tidak terasa lamanya kita belajar juga. Mungkin kalau saya sebagai siswa juga betah gitu belajar sama Bu Yum. Cuman ada beberapa yang ingin saya berikan masukan. Iya, Bu. Dilihat dari kebetulan juga saya melihat kesesuaian dengan RPP yang Ibu susun. Dari tadi untuk di awal pembelajaran sepertinya tidak tersampaikan ya tujuan pembelajaran. Oh iya, berarti ini alur. Sudah. Oh, barangkali saya yang tidak dengar ya, tadi ada keributan di luar, orang yang nukang di depan ruangan saya, Bu. Mohon maaf. Ya, kalau begitu di kegiatan proses diskusi dan presentasi, Bu, Ibu menuliskan kalau siswa itu mengangkat tangan. Ibu memberikan motivasi untuk siswa masing-masing untuk menyampaikan hasil kinerja kelompok, tapi di sini Ibu menunjuk mereka satu-satu untuk
menyampaikan hasil diskusi. Tapi alhamdulillahnya siswa dengan siap dan aktif menanggapi pertanyaan Ibu. Terus Siap. Makasih. ketika siswa, ya sama-sama. Terus ketika siswa melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, itu sebaiknya kan kita lempar ke siswa dulu, barangkali ada siswa yang bisa berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. Tidak langsung kita yang menjawabnya. Memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih aktif. Kemudian itu saja sih Bu, sejak dari saya. Makasih ya Bu Eni. Salam Ya, Heo. sama-sama. Selanjutnya silakan dari Pak Sukron. Baik, terima kasih. Tadi beberapa sudah disampaikan sama Bu Heni ya. Ini sekaligus mengingatkan diri saya sendiri, Bu Yum. Untuk yang kegiatan pembukaan, mungkin bagian afirmasi positif atau itu pemberian motivasi bisa dikuatkan lagi, dan juga alur pembelajarannya mungkin bisa ditegaskan di awal supaya anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan di kelasnya Bu Yum dengan baik. Terus yang berikutnya tadi di bagian kegiatan inti, kalau tidak salah di RPP-nya Bu Yum kan menuliskan memberikan reward bagi kelompok dengan skor tertinggi. Nah itu mungkin nanti ketika PPL bisa di-shoot dan di Bilang. Sepertinya Pak Sukron terpental. Iya. Monggo. Oh ini sudah bergabung kembali. Lagi gimana Pak? lempar tadi. Enggak sakit toh Pak? Yang tadi yang memberikan reward itu mungkin waktu PPL bisa di-shoot atau ditampilkan di videonya Bu Yum. Siap. Sama yang terakhir di bagian penutup, mungkin yang kita juga sering lupa karena waktunya kita juga mepet, memberikan refleksi kepada peserta didik kira-kira kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini itu gimana. Itu saja Bu. Terima kasih.